Saran tahun adalah ungkapan syukur masyarakat Sunda atas suka duka yang mereka alami, terutama di bidang pertanian selama setahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang. Upacara ini dapat dilaksanakan setiap bulan Raya Agung sebagai bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda. Selain ritual-ritual yang bersifat saklar, digelar juga kesenian dan hiburan. Kegiatan ini merupakan antara hubungan manusia dan Tuhan, juga dengan sesama makhluk atau alam baik hewan, kegiatan kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Dilanjutkan dengan upacara penumpukan padi dan sebagai puncak acara pada tanggal 22. Puncak acara saran tahun merupakan penumpuhan padi. Juga dimiliki makna tersendiri. Bilangan 22 dimaknai sebagai rangkaian bilangan 20 dan 2. Padi ditumbuk pada puncak acara sebanyak 22 kuintal dengan pembagian 20 kuintal untuk ditumbuk dan 2 kuintal untuk di masyarakat digunakan sebagai benih. Dalam acara saran tahun yang menjadi objek utama yaitu padi. Padi dianggap sebagai lambang kemakmuran karena daerah Cibubur khususnya daerah Sunda merupakan daerah pertanian sebagai kisah klasik sastra Sunda. Seperti kisah Poah Acisah yang asri yang memberikan kesuburan bagi petani sebagai utusan dari Jabaning langit yang turun ke bumi. Kota Sukabumi salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Kota Sukabumi sangat kental dengan keseniannya, salah satunya yaitu Parebut Seeng atau kesenian yang melatih pengendalian diri. Parebut Seeng dilatari oleh kisah yang terjadi di tahun 1900. Pada tahun itu di kaki Gunung Salak, kampung kota, terdapat perguruan pencak silat. Rampak Parebut Seeng merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni tari dan seni bela diri. Parebut Seeng biasa dipentaskan oleh laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa. Peserta harus mengenakan pakaian hitam-hitam khas tradisional Sunda yang dikenai dengan nama baju kampret. Dilengkapi penutup kepala yang disebut ikat atau totopong, sebagai seni tradisi yang sudah ada sejak zaman kesepuhan Sunda. Seeng merupakan simbol dari kesejahteraan. Parebut Seeng adalah bentuk pengendalian diri, karena kemenangan terbesar seseorang sebagai makhluk hidup adalah berhasil mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Juga ciri khas batiknya sendiri, yaitu batik Candramawat. Batik Candramawat terinspirasi dari cerita atau dongeng Sunda Nini Anteh. Cerita itu mengisahkan seorang nenek sedang menenun ditemani seekor kucing bernama Candramawat. Candramawat sendiri merupakan nama dari kucing yang digambarkan berwarna kuning bercampur hitam. Kucing ini memiliki motif yang lucu dan tergambar cantik di atas kain batik. Anteh berasal dari kata kanteh atau benang, sedangkan nama kucing Candramawat berasal dari dua kata candra dan mawat. Candra berarti bulan dan mawat berarti berguna atau bermanfaat. Makna yang terkandung bahwa manusia dikehendaki untuk selalu berusaha dan berikhtiar selama hayat di kandung badan dengan harapan agar yang diperoleh berguna dan bermanfaat bagi yang lain. Kue tradisional khas Sukabumi ada mochi dan kue jahe. Mochi Sukabumi memiliki ciri khas tersendiri, teksturnya lembut dan kenyal dengan rasa manis yang pas. Ada juga variasi mochi yang diberi tambahan pisang, memberikan cita rasa yang lebih kaya dan unik. Mochi Sukabumi bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol keakraban dan kebersamaan. Di setiap gigitan mochi terukir cerita tentang kearifan lokal dan semangat gotong royong masyarakat Sukabumi. Kue jahe Sukabumi adalah kue tradisional yang populer di banyak negara di seluruh dunia. Kue ini biasanya terbuat dari tepung, gula, telur, jahe, susu, dan bahan-bahan lain seperti kayu manis, cengkih, dan nutmeg. Kue jahe Sukabumi biasanya dipanggang dalam oven dan memiliki tekstur yang lembut dan creamy. Kue ini sering dijadikan sebagai makanan penutup atau dessert dan dapat disajikan dengan krim kocok.
Kue jahe Sukabumi telah ada selama berabad-abad dan diyakini berasal dari Eropa, di mana ia sangat populer selama abad ke-17 dan ke-18. Kue ini kemudian menyebar ke Amerika. Kue jahe Sukabumi ini telah menjadi favorit selama berabad-abad dan terus menjadi hidangan populer di seluruh dunia. Permainan adu lisung. Permainan ini ternyata diadaptasikan dari legenda di zaman kerajaan Pajajar sekitar abad 14. Permainan ini lahir dikembangkan di Ponpes Zikil Al-Fat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Adu lisung itu total permainannya 10 menit, di mana adu lisung yang kemudian saling dorong-mendorong. Bagi grup yang bisa mendorong lawannya jauh ke belakang, maka grup itu akan mendapatkan kemenangan. Pemain adu lisung dilakukan di lapangan persegi panjang dengan lebar 10 kali 5 meter dalam melibatkan 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 pemain. Mereka memanggul atau menggotong lisung yang sudah dimodifikasi. Lalu lisung tersebut diadu dengan cara didorong oleh para pemain. Di antara 2 lisung yang diadu dipasang kayu kuncian supaya lisung tidak bergeser ketika saling mendorong. Tim yang mengeluarkan lisung lawan akan mendapatkan poin. Adu lisung juga dipimpin oleh wasit. Permainan ini juga diiringi dengan musik kendang pencak silat. Sayangnya permainan ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Wisata air terjun Hidden Gem di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi terletak di sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kota Sukabumi berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi. Sukabumi terkenal dengan sungainya yang melimpah. Salah satunya destinasi wisata alam yaitu air terjun Curug Sawer. Lokasi Curug Sawer Sukabumi berada di kawasan pegunungan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di kaki Gunung Salak, Desa Cidahu. Curug Sawer memang berbeda dibandingkan curug lainnya. Curug ini memiliki khas aliran yang turun dan atas seperti air yang terurai. Berada di ketinggian 860 mdpl, suhu di sini termasuk nyaman pada siang hari. Lokasi curug pun masih dikelilingi perpohonan yang rindang sehingga membuat suasana air yang melimpah dan sejuk. Belum lagi air yang melimpah dan suara gemericik air yang indah menjadikan Curug Sawer cocok sebagai wisata. Konon katanya ada seseorang yang sakti sering melakukan upacara saweran di sekitar Sungai Cipada dengan tujuan baik untuk dirinya sendiri. Dia bahkan diceritakan bertapa di daerah sekitar air terjun hingga wafat. Tetapi karena kesaktian yang dimilikinya, jasad dari orang tersebut tidak hancur, melainkan berubah menjadi ular raksasa yang tak kasat mata.